Halo, selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu Guru harapkan kalian semua dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat selama kalian masih belajar dari rumah. Seperti biasa, sebelum Ibu memulai pembelajaran, Ibu selalu mengingatkan kalian untuk selalu mengingat pesan 3M. M yang pertama adalah menggunakan masker, M yang kedua adalah menjaga jarak, kemudian M yang ketiga adalah mencuci tangan di bawah air mengalir dengan menggunakan sabun. Baiklah anak-anak, kemarin kita sudah mengikuti penilaian harian yang kedua, yaitu tema yang ketujuh. Sekarang kita akan melanjutkan materi kita, yaitu masuk di tema yang ke-8. Ibu akan share buku dulu ya, silakan sebelum Ibu memulai kegiatan pembelajaran seperti biasa, persiapkan buku kalian, alat tulis, catatan kecil untuk mencatat hal-hal yang penting. Apabila pada saat Ibu menjelaskan nanti ada hal-hal yang tidak kalian mengerti, silakan dicatat dan ditanyakan. Hari ini kita akan masuk di tema yang ke-8 yang judulnya adalah daerah tempat tinggalku. Subtema yang pertama, lingkungan tempat tinggalku, pembelajaran 1, 2, dan 3. Seperti sesuai dengan judulnya, yaitu lingkungan tempat tinggalku. Jadi tempat tinggal itu adalah tempat di mana manusia menetap. Jadi tempat tinggal itu digunakan untuk tempat berteduh, untuk tempat di mana kalian menghabiskan waktu kalian dari pagi sampai dengan malam sampai dengan pagi lagi ya. Jadi karena tempat tinggal itu digunakan untuk menghabiskan waktu kalian, jadi diusahakan agar tempat tinggal itu senyaman mungkin. Kita akan mulai masuk di pembelajaran yang pertama. Ibu akan perbesar sedikit ya, kurang jelas Ibu baca di sini. Nah, di pembelajaran yang pertama, di sini ada sebuah bacaan yang berjudul Asal Mula Telaga Warna. Silakan kalian baca bukunya, kalian buka buku kalian halaman berapa ini? Halaman 2. Silakan dibaca Asal Mula Telaga Warna. Ibu akan bacakan ya, silakan kalian ikuti di rumah. Asal mula Telaga Warna. Dahulu kala di Jawa Barat ada raja dan permaisuri yang belum dikaruniai anak. Padahal mereka sudah bertahun-tahun menunggu. Akhirnya raja memutuskan untuk bertapa di hutan. Di sana raja terus berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Raja meminta agar segera dikaruniai anak. Doa raja pun terkabul. Permaisuri melahirkan seorang bayi perempuan. Raja dan permaisuri sangat bahagia. Seluruh rakyat juga bersukacita menyambut kelahiran putri raja. Raja dan permaisuri sangat menyayangi putrinya. Mereka juga sangat memanjakannya. Segala keinginan putri pasti dituruti. Tak terasa putri raja telah tumbuh menjadi gadis yang cantik. Hari itu dia berulang tahun ke-17. Raja mengadakan pesta besar-besaran, semua rakyat diundang ke pesta. Raja dan permaisuri telah menyiapkan hadiah istimewa berupa kalung. Kalung terbuat dari untayan permata berwarna-warni. Saat pesta berlangsung, raja menyerahkan kalung itu. Kalung itu hadiah dari kami. Kalung ini hadiah dari kami. Lihat, indah sekali bukan? Kau pasti menyukainya, kata raja. Raja bersiap mengalungkan kalung itu ke leher putrinya. Sungguh di luar dugaan, putri menolak mengenakan kalung itu. Aku tak suka kalung ini, ayah, tolak putri dengan kasar. Raja dan permaisuri terkejut. Kemudian permaisuri berusaha membujuk putrinya dengan lembut. Permaisuri mendekat dan hendak memakaikan kalung itu ke leher putrinya. Aku tidak mau, aku tidak suka kalung itu jelek, teriak putri sambil menepis tangan permaisuri. Tanpa sengaja, kalung itu terjatuh. Permata-permata tercerai-berai di lantai. Permaisuri sangat sedih. Permaisuri tertunduk dan menangis.
Tangisan permaisuri menyayat hati. Seluruh rakyat yang hadir turut menangis. Mereka sedih melihat tingkah laku putri yang mereka sayangi. Tidak disangka, air mata yang tumpah ke lantai berubah menjadi aliran air. Aliran air menghanyutkan permata-permata yang berserakan. Air tersebut mengalir keluar istana dan membentuk danau. Anehnya, air danau berwarna-warni seperti warna-warna permata kalung putri. Kini, danau itu dikenal dengan nama Telaga Warna. Nah, itu isi cerita dari asal mula Telaga Warna. Silakan kalian baca kembali ya, supaya kalian lebih jelas memahami isinya. Jadi cerita asal mula Telaga Warna ini merupakan teks cerita fiksi. Jadi teks cerita fiksi adalah teks cerita atau rekaan. Adalah cerita yang sengaja dikarang oleh pengarang. Cerita fiksi diolah berdasarkan pandangan, tafsiran, dan penilaian pengarang mengenai peristiwa-peristiwa baik yang pernah terjadi secara nyata maupun hanya dalam khayalan pengarang. Cerita fiksi dinikmati pembaca sebagai sarana hiburan. Itu pengertian dari teks cerita fiksi. Silakan baca kembali ya, Ibu tidak akan jelaskan secara detail lagi. Nah, di sini ada, lihat kalian bukunya. Ada gambar-gambar permainan di sini ya, ada ayunan, ada perosotan, ada apa ini ya, tangga-tanggaan seperti ini, kemudian ada gerobak dorong di sini. Nah, di dekat rumah Udin di Jawa Barat juga terdapat taman bermain. Udin dan saudara-saudara sepupunya bermain di sana. Dita ingin bermain ayunan. Udin membantu Dita menarik dan mendorong ayunan. Lihat ini, ada kegiatan menarik, ada kegiatan mendorong. Udin menarik ayunan, kemudian Udin mendorong ayunan. Udin telah memberikan gaya pada ayunan itu. Apa yang dimaksud dengan gaya? Ini pengertian gaya, silakan dipahami. Gaya adalah suatu kekuatan yang mengakibatkan benda yang dikenainya dapat mengalami gerak, perubahan kedudukan, atau perubahan bentuk. Gaya juga dapat diartikan sebagai tarikan atau dorongan yang dapat mempengaruhi keadaan suatu benda. Gaya yang diberikan Udin terhadap ayunan yaitu tarikan dan dorongan. Akibatnya ayunan itu bergerak. Saat ditarik, ayunan bergerak ke belakang atau mendekati Udin. Saat didorong, ayunan bergerak ke depan atau menjauhi Udin. Apa yang dimaksud dengan gerak? Silakan perhatikan pengertian dari gerak. Gerak adalah perpindahan kedudukan suatu benda terhadap benda lain, baik perpindahan kedudukan yang mendekati maupun menjauhi suatu benda atau tempat asal akibat benda itu dikenai gaya. Agar kamu lebih memahami tentang gaya dan gerak, lakukan percobaan berikut. Buatlah kelompok terdiri atas 3 orang. Nah, ini kegiatan kelompok, kita lewati saja ya. Kita lanjut ke pembelajaran 2. Di manakah kamu tinggal? Apakah kamu mengenal lagu daerah di tempat tinggalmu? Keluarga besarku berasal dari Papua. Di lingkungan tempat tinggalku ada beberapa lagu daerah yang terkenal. Aku, ayah, dan ibuku senang menyanyikan lagu daerah. Apa lagu daerah yang sering aku nyanyikan bersama keluargaku? Ayo pelajari materi berikut. Hari itu, Edo mendapat tugas untuk menyiapkan sebuah lagu daerah. Lagu itu akan dinyanyikan di depan teman-teman sekelasnya. Edo dan keluarganya berasal dari Papua. Edo teringat lagu daerah di lingkungan tempat tinggalnya di Papua. Oleh karena itu, Edo akan menyanyikan lagu berjudul Yamko Rambe Yamko. Silakan kalian perhatikan teks lagu Yamko Rambe Yamko. Ibu akan setelkan ya. Kalian juga bisa lihat di YouTube bagaimana lagu Yamko Rambe Yamko ini. Ibu akan sharekan kalian lagunya. Silakan dengarkan baik-baik anak-anak ya.
Itu lagu dari Yamko Rambe Yamko. Silakan kalian putar kembali di YouTube ya. Kalian bisa dengarkan kembali, kalian bisa hafalkan bagaimana lagu Yamko Rambe Yamko itu. Jadi lagu Yamko Rambe Yamko itu berasal dari Papua ya. Ibu share buku kembali ya. Edo berhasil menyanyikan lagu Yamko Rambe Yamko dengan baik. Saat bernyanyi, Edo memperhatikan tempo dan tinggi rendah nada. Apa kamu masih ingat tentang tempo dan tinggi rendah nada? Mari mengingat kembali tentang tempo dan tinggi rendah nada. Tempo apa anak-anak? Silakan kalian baca bukunya. Di sini sudah dijelaskan. Tempo adalah cepat lambatnya lagu dinyanyikan. Tempo dibedakan menjadi 3 macam, yaitu tempo cepat, tempo sedang, dan tempo lambat. Seperti yang pernah Ibu jelaskan di sini ya. Jadi ini tempo itu ada 3 macam, tempo cepat, tempo sedang, dan tempo lambat. Pemilihan tempo dalam suatu lagu harus disesuaikan dengan isi lagu. Sebagai contoh, lagu yang menggambarkan keriangan biasanya menggunakan tempo cepat. Lagu untuk menidurkan bayi biasanya menggunakan tempo sedang atau tempo lambat. Sementara itu, tinggi rendah nada merupakan cara menyanyikan lagu sehingga menghasilkan nada tinggi ataupun nada rendah sesuai dengan notasi lagu. Berikut urutan tinggi rendah nada yang disebut tangga nada dengan notasi angka dan notasi balok. Ini sudah pernah Ibu jelaskan ya, kalau ada titik di bawahnya itu artinya nadanya sedang rendah, kalau tidak ada titik di atas maupun di bawahnya itu artinya nadanya sedang. Kemudian kalau ada titik di atasnya itu artinya nadanya tinggi. Kita lanjutkan saja. Semakin ke kanan nada semakin tinggi, sebaliknya kalau semakin ke kiri nada semakin rendah. Nada bertitik di bawah berarti nada rendah, nada bertitik tidak bertitik berarti nada sedang, dan nada bertitik di atas berarti nada tinggi. Ini sudah pernah Ibu jelaskan ya. Silakan baca-baca kembali anak-anak ya. Nah, di sini ada cerita kembali berjudul Kasuari dan Dara Mahkota. Silakan kalian baca, ini tidak akan Ibu bacakan. Kalian baca masing-masing di rumah ya. Kita lanjutkan. Di sini ada percobaan kegiatan mendorong dan menarik meja. Nah, kita masuk ke pembelajaran yang ketiga. Hai teman-teman, namaku Dayu. Aku dan keluargaku berasal dari Bali. Saat di Bali, aku tinggal di daerah Tabanan. Bagaimana kondisi lingkungan tempat tinggalku? Ayo kita cari tahu. Bali sangatlah terkenal hingga di luar negeri sebagai ikon pariwisata Indonesia. Bali memiliki pariwisata seperti wisata alam serta wisata seni dan budaya. Provinsi Bali terbagi atas 8 kabupaten dan 1 kota madya. Tabanan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Bali. Wilayah Kabupaten Tabanan didominasi oleh pegunungan dan pantai. Selain itu, Tabanan terkenal sebagai penghasil beras dan sayuran. Mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, namun penduduk yang tinggal di pantai bermata pencaharian sebagai nelayan. Keadaan alam suatu tempat mempengaruhi mata pencaharian penduduknya. Ayo kita cari tahu lebih lanjut. Lingkungan mempengaruhi mata pencaharian penduduk di suatu daerah. Mata pencaharian penduduk di suatu daerah berbeda dengan daerah lainnya. Mata pencaharian penduduk di daerah pesisir, pantai berbeda dengan penduduk di daerah dataran rendah maupun di dataran tinggi. Simak penjelasan berikut. Ini berhubungan dengan mata pencaharian anak-anak ya. Penduduk di daerah pantai, kalian perhatikan, penduduk di daerah pantai bermata pencaharian sebagai nelayan, petani tambak, pedagang, petani garam, dan perajin. Kemudian, penduduk di daerah dataran rendah bermata pencaharian sebagai buruh,
petani, pedagang, dan peternak. Kemudian yang ketiga, penduduk di daerah dataran tinggi bermata pencaharian sebagai petani, peternak, pedagang, dan pekerja perkebunan. Misalnya perkebunan teh, perkebunan kopi, dan cengkeh. Selain itu, penduduk yang tinggal di desa juga memiliki mata pencaharian yang berbeda dengan penduduk di kota. Penduduk di desa lebih banyak bermata pencaharian sebagai petani, peternak, perajin, pedagang, buruh tani, dan perkebunan. Sedangkan penduduk di kota bermata pencaharian sebagai pekerja jasa, atau banker, konsultan, pengacara, sopir, karyawan, pedagang, dan buruh pabrik. Jadi itu ya, mata pencaharian, macam-macam mata pencaharian sesuai dengan tempat tinggalnya. Kemudian di halaman berikutnya, di halaman 26, di sini kembali kamu disajikan bacaan. Bacaan tersebut judulnya Asal Mula Bukit Catu. Silakan kalian baca di sini, tidak akan Ibu bacakan. Nah, itu merupakan materi yang ada di tema 8, subtema yang pertama, pembelajaran 1, 2, dan 3. Nah, untuk tugas, silakan kalian persiapkan buku catatan kalian, dengarkan Ibu Guru baik-baik, tugasnya ada di halaman berapa. Jadi tugas itu ada di halaman 17. Ibu akan share bukunya ya, supaya kamu lebih jelas. Jadi buku soal atau tugas itu ada di halaman 17. Nah, ini tugas yang harus kalian kerjakan. Silakan kalian cari pengertian dari apakah cerita jenaka, apakah mite, apakah fabel itu, kemudian apakah legenda itu, apakah sage itu, apakah cerpen, kemudian apakah pengertian dari novel. Kemudian silakan kamu berikan contohnya satu-satu saja. Cerita jenaka adalah apa? Contohnya apa? Mite adalah apa, pengertian dari mite, kemudian contohnya apa? Silakan dikerjakan itu ya. Jadi dari nomor A sampai dengan nomor G. Ya, sudah? Nah, itu saja tugas untuk di pembelajaran hari ini di tema yang ke-8, subtema yang pertama, pembelajaran 1, 2, dan 3. Mudah-mudahan apa yang sudah Ibu jelaskan dapat kalian pahami dengan baik. Untuk pembelajaran kita hari ini, Ibu cukupkan sampai di sini. Ibu akhiri dengan ucapan selamat pagi dan selamat belajar, tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa.